nilai itu penting banget buat kita nanti masuk di jalur SNBP. Tapi mereka berdua masuk eligible itu gimana itu ceritanya itu magic. Ciro lupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Podcast PK. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Haikal Azaki. Aku Arvin Litanijo. Dan di sini kita kembali lagi merilis episode podcast terbaru. Dan di sini kita menghadirkan dua narasumber dari kelas 12. Bisa perkenalan? Ya, mulai dari saya. Ya, perkenalkan, nama aku Rafif Zubair Fahriansyah. Bisa dipanggil Rafif. Aku dari kelas 12-3 yang dulu menjabat pada waktu kelas 11 dan awal-awal kelas 12 itu menjabat sebagai ketua umum di PR IPM SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta tahun periode 2023-2024 gitu. Oke, untuk aku sendiri, nama aku Anargia Putra Wijayasa, biasa dipanggil Anar. Aku dari kelas 12-1 dan di periode kemarin itu aku mengikuti organisasi Dewan Kerabat dan diamanahi untuk menjabat sebagai ketua umum pada periode 2023-2024. Ternyata kakak ini aktivis semua ya. Kira-kira nih, kebetulan kan kakak-kakak ini udah kelas 12. Kira-kira ini kesibukannya apa aja sih selama kelas 12 tuh? Kalau kelas 12 sih banyak banget jujur ya. Banyak ya. Mulai dari entah dari pribadi kita yang mungkin mempersiapin les, mempersiapin mungkin bekal-bekal intelektual buat besok SNBP, SNBT, sama juga nyiapin bekal-bekal juga apa spiritual juga ya. Dan juga pasti mungkin waktu dekat ini kita juga akan ada student camp. Jadi student camp itu kayak kita nginep di sekolah yang tujuannya untuk ya kita cari ilmu. Nanti biasanya ada tryout, terus kemudian ada entah itu narasumber dari luar, terus atau juga kita bisa belajar bareng sama teman-teman kita yang lain. Berarti kelas 12 ini lagi sibuk-sibuknya ya? Ngurus ini buat ke kampus, persiapan buat ke kampus juga. Kira-kira dari kelas 11, 10, 11, 12 itu ada nggak Kak perubahan yang kerasa gitu? Kalau perubahan sih kerasa banget sih jujur ya. Waktu kelas 10 tuh aku merasa masih kayak ya nyantai-nyantai banget lah, waktu kayak pelajaran, ujian itu masih bisa tak sambil main, bisa dan lain-lain. Terus waktu kelas 11 juga ya lebih sedikit mulai tertekan dan lebih mulai untuk fokus menuju untuk apa yang ingin aku dapatkan di kuliah besok. Jadi kayak karena kan kalau waktu udah kelas 11 kan dapat jurusan kan ya, udah masuk ke mau masuk sosum atau mau masuk ke saintek gitu kan. Jadi itu udah mulai menjurus dan juga mulai fokus kan antara sosum ataupun saintek. Dan aku kan kalau waktu itu karena aku nggak les jadi nggak setertekan sama teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi aku lebih santai juga kelas 11 dan akhirnya kelas 12 ini karena aku juga nggak les juga, otomatis aku juga harus ngejar dimana kalau bisa sesuai sama teman-teman yang les juga. Jadi gimana pun dengan aku otodidak kayak gini bisa sama efektifnya sama kayak les kayak gitu. Kalau Anar? Kalau aku sendiri kebetulan aku dari dulu tipikal anak yang les ya. Dan di kelas 11 sama 12 ini kalau secara kuantitas kesibukan aku bisa bilang sama aja, karena aku dari kelas 11 itu ya udah sekolah berangkat setengah 7 sampai rumah nanti jam 8 malam karena les. Dan kelas 12 ini juga sama. Cuma yang membedakan adalah mungkin dulu kesibukannya di kelas 11 nggak cuma belajar akademik, tapi kan ada organisasi, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan kayak project dan lain-lain. Cuma kalau kelas 12 ini sibuknya ya sama aja, cuma lebih ke persiapan akademik untuk UTBK kayak gitu. Wah, sibuk banget berarti ya. Mungkin Mas Rafif dan Mas Anar ada nggak tips-tips gitu untuk mengatasi di tengah-tengah kesibukan biar kita tuh nggak jenuh? Kadang kan kita kalau sibuk itu kayak sedikit sibuk dikit aja itu kayak udah jenuh, apalagi yang nggak terbiasa kayak aktif organisasi dan sebagainya. Itu kira-kira ada nggak tips-tipsnya nih? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku tipikal orang yang sebenarnya gimana ya, bukan yang gampang jenuh gitu. Karena
kalau misalnya aku sibuk dan kesibukannya itu kayak organisasi misalnya, kan aku ketemu banyak orang, aku dapat pengalaman baru. Bagiku itu selain pembelajaran itu juga adalah sebuah hiburan. Jadi nggak bikin jenuh gitu. Tapi kalau misal dalam konteksnya belajar nih, aku sibuk ya biasanya kadang akhir pekan aku nongkrong sama teman, terus kemudian aku juga kadang aku punya hobi naik gunung, jadi kadang aku naik gunung gitu. Kalau dari aku sih, kalau di kelas 11 dulu aku nggak ngitung secapek apa ya. Aku dulu mah kelas 11 tuh nggak sesibuk itu dan juga nggak ngerasa sejenuh itu, karena di kelas 11 itu masih hitungannya kalau aku sendiri itu masih santai banget, karena ya kayak Anar tadi, organisasi kan juga sebagai hiburan juga karena ketemu banyak teman, merancang suatu acara, event segala macam itu kan ada relasi itu kan satu untuk cara menghibur diri aku sendiri. Karena kan kayak akhirnya nanti kalau kita punya relasi, buat nanti kalau misal kita udah di kerja ataupun kuliah kan pasti juga bakal useful banget kan. Otomatis itu nggak ngerasa jenuh di aku, dan itu emang malah jadi kayak bagian dari hidup aku gitu kan. Jadi udah nggak ngerasain jenuh gitulah. Dan kalau waktu kelas 12 ini pasti waktu untuk mersiapin UTBK ataupun SNBT itu jenuh, pasti jenuh banget, karena diantara ditumpuk-tumpuk sama tugas-tugas, entah ya mungkin yang les kan otomatis banyak banget kan. Iya benar. Dari sekolah ditambah lagi dari les dan lain-lain, otomatis tuh bakal tertekan juga dan pasti bakal jenuh karena tiap hari makanannya sama soal-soal terus gitu loh. Jadi kenyang soal bukan kenyang makanan gitu loh. Jadi kayak itu benar-benar bikin sibuk banget dan juga bikin stressful. Otomatis harus adanya kayak ya penghibur diri lah. Kalau aku sih biasanya dengerin lagu, karena kan aku juga ngoleksi rilisan fisik dari album-album penyanyi ataupun musisi gitu kan. Jadi aku dengerin musik kayak gitu. Kalau enggak, aku bisa main game di HP, entah main e-football dan lain-lain kayak gitu lah. Oke. Oh, pemain e-football? Ya. Mantap. Gimana, Vin? Jadi di balik kesibukan yang ada di kelas 12 itu kan tadi udah dibilangin sama Mas Rafif dan Mas Anar tuh ada nih solusinya kan, dari kesibukan yang banyak tugas, terus ada organisasi, enjoy aja. Oke. Jadi di situ kan udah dikasih gimana kehidupan Mas Rafif sama Mas Anar di kelas 12. Nah, gimana sih tantangan yang menurut Mas Rafif sama Mas Anar tuh yang emang kerasa banget nih di kelas 12? Kalau Selain itu, aku ya mungkin survive dari rasa jenuh untuk belajar, karena ya mau bagaimanapun emang kadang tuh belajar menyenangkan, tapi kan misal di UTBK nih itu kan ada 7 subtes. Nah itu intinya nanti ada mapel tuh, kalau secara garis besar ya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika. Nah aku untuk belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu mungkin masih enjoy, tapi kalau masalah hitung-hitungan yang udah rumit kayak misalnya matematika fungsi, kalian tahu kan, fungsi terus dan lain-lain itu aku punya kekurangan di situ, sehingga kalau aku belajar ya aku butuh effort lebih, dan untuk mengeluarkan effort lebih itu kadang bikin aku stres dan itu untuk survive-nya, karena itu kan stres dalam jangka waktu yang lama ya, karena aku belajar, nah itu menurutku yang susah kalau dari aku itu. Kalau dari aku sih sama juga sih, itu pressure dari tantangan aku di UTBK, karena kan yang aku sebutin tadi, aku kan juga harus nge-push biar bisa seimbang sama teman-temanku yang di les. Jadi kan otomatis aku harus otodidak kan, beli buku dan lain-lain, yang dimana itu aku harus nyelesain semuanya, belajar kayak PKPM, terus LBI Inggris segala macam, itu harus semuanya itu juga bisa seteori sama teman-teman yang yang les juga gitu loh, biar kita yang otodidak tuh nggak ketinggalan gitu kan. Jadi salah satu pressure terbesarku tuh yaitu biar buat ngejar teman-teman yang lain juga, otomatis, dan juga biar setiap minggu kan ada TO ya, dan juga itu biar nanti nilai-nilai TO-nya nggak ketinggalan jauh, karena kalau di kelas 12 itu kan udah kebagi kelas-kelasnya dan seharian itu nggak kayak kalian gitu. Jadi kan kalau kalian tuh di kelasnya masing-masing kan. Iya. Jadi kayak 10-1 di 10-1, 10-2 di 10-2. Nah, kalau kita itu tuh udah mulai kebagi-bagi antara nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan pembagian itu disesuaikan sama nilai dari tryout setiap minggunya itu. Nah, itu salah satu pressure di diriku juga. Oh, gitu. Jadi emang banyak banget ya kegiatan di kelas 12. Kalau gitu boleh kasih tahu dong ke kita, kalau gimana sih cara kayak nata ini biar terstruktur. Oh,
kita kesehariannya kayak gini, jadinya gimana ya, untuk mengatur lah, ya ngatur bagi waktu lah, ya gitu. Sekaligus juga pesan-pesan buat adik-adik kayak kita nih masih kelas 10 ya. Iya. Sampai kelas 11 kira-kira Sampai nih dulu lah. sebelum menghadapi kelas 12 itu yang perlu dipersiapkan matang-matang tuh apa? Kalau dari aku sih tadi yang pertanyaan pertama apa tadi? Itu cara ngatur. Oh, mengaturnya ya? Iya. Mengaturnya. Nah, kalau aku mengaturnya sih sesuai dengan manajemen waktu aku. Kalau siang ya, kalau emang wayahe belajar, kalau siang tuh emang belajar dari pagi sampai sore itu sekolah, dan akhirnya nanti kan tambahan waktu setelah asar gitu kan, ya udah biasa. Kalau setelah pulang biasanya aku langsung istirahat dulu, setelah pulang dari tambahan istirahat dulu. Kalau enggak ya jajan dulu lah, ngisi perut lapar gitu kan. Karena perlu juga kan, kalau aku sih menghadapi stres aku salah satunya dengan cara makan nih gitu. Makanya kelas 12 ini agak melebar dikit jadi kayak ya daripada yang lain kan mending ke makanan juga kan gitu. Tapi ya kalau bisa teman-teman yang lain juga diimbangi sama olahraganya gitu kan. Aku juga insya Allah juga bisa imbangi sama olahraga kayak lari dan lain. Kadang juga ikut muncak sama Anar, lari bareng, muncak dan lain-lain. Terus juga kita kalau bisa bareng-bareng lah kelas 12 ini. Kalau di Ken kita sih kayak gitu ya, ada bareng-bareng. Terus kalau emang wayahe lagi istirahat nggak ada namanya yang bisa pakai teknik Pomodoro dan lain-lain. Itu kan banyak banget teknik-tekniknya segala macam untuk menjaga produktivitas kita. Itu banyak banget cara-caranya. Dan kalau aku sih ya pokoknya diriku tuh harus sadar kalau misal tuh aku tuh perlu kayak gini, aku perlu mempersiapin UTBK dan lain-lain. Dan juga di sisi itu aku tuh harus bisa enjoy untuk menjalaninya dengan cara aku nggak terlalu aku terus-menerus menghadap dengan buku selebar itu, dengan pelajaran sebaik itu. Nggak kayak gitu. Makanya aku tadi bilang dengan cara kayak dengerin lagu ataupun bisa main-main game segala macam gitu untuk ngisi free-nya buat ngilangin jenuhnya itu. Kalau aku tadi berarti bagi waktu ya. Kalau aku bukan tipikal orang yang kayak misal aku dalam seminggu ini mau kegiatan apa, terus aku bagi secara seksama hari ini tanggal segini jam segini mau ngapain, itu aku enggak. Tapi aku tipikal orang yang ngalir, jadi ngikutin arus, tapi harus tahu dalam satu minggu tuh misalnya aku punya kegiatan apa aja di hari apa aja. Nah nanti ya aku enggak spesifik ngatur ini jam segini harus aku kerjain, enggak, tapi ngatur ngalir aja. Dan ketika ngerjain tugas itu fokus 100%. Jadi bisa langsung selesai dengan tuntas dan pekerjaannya itu bisa selesai dengan baik. Kalau aku gitu aja, simpel aja. Aku sama Mas Anar tuh sefrekuensi loh, ngalir. Iya. Enak ya? Ya udah, enggak usah repot-repot aja. Merencanain Kalau sih. Karena kalau kadang tuh malah kalau terlalu disusun, akhirnya nanti malah kita bisa ngancurin waktu. Iya benar. Kalau misalnya kita malas segala macam gitu kan. Tapi kalau biasa distrukturin kayak gitu kan. Iya. Tapi kadang tuh emang ada kalanya nggak sesuai apa yang sesuai dengan kita rencanain, tapi ya bener. lebih mending kayak gitu saya enjoyin kita gitu. Dan kadang kalau nggak selesai, kalau udah direncanain nggak selesai, malah stres, terus kita gimana bingung kan. Iya. Kadang plus minus lah. Iya. Kadang tiap minggu tuh juga pasti ada aja gebrakannya. Kalau kita nyusun terstruktur gitu, tiba-tiba ada gebrakannya gitu kan. Ya, bubar. Datang-datang masalah yang nggak benar-benar diperkirakan, tiba-tiba macet lah mau ke les gitu, terus banyak banget lah pokoknya. Makanya tuh sekarang tuh ya bisa dibilang kita tuh harus dituntut secara dinamis ya, biar kita kayak bisa ngikutin sesuai apa yang pengen kita jalanin di hari itu ataupun minggu itu. Jadi kayak nggak harus terlalu disusun, yang penting asalkan kita tahu manajemen waktu dan juga tingkat prioritas kita, jadi kita bakal bisa nyusun itu. Tapi ya bukan berarti orang yang nyusun itu nggak dinamis, nggak juga sih. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Iya, benar. Terus tadi ada ya pesan-pesan ya? Terus tips buat tips kelas 10-11 ya? Iya. Nah kalau dari aku sih ini satu hal yang mungkin salah satu yang aku sesali di kelas 12 ya. Aku nggak terlalu persiapin di kelas 10 dan juga kelas 11. Jadi tuh nilai-nilaiku di kelas 10-11 tuh nggak tinggi-tinggi banget lah. Tapi ya bisa dibilang ya rata-rata dan agak naik dikit lah. Tapi nggak setinggi teman-teman yang kayak bener-bener ambis dari kelas 10 gitu loh. Jadi yang salah satu penyesalan aku tuh itu, jadi karena nilai itu penting banget buat kita nanti masuk di jalur SNBP besok. Nah kalau kalian kan belum tahu ya besok sistem SNBP kalian tuh kayak gimana. Kalau di tahun aku itu kayak gini sesuai dengan nilai rapot dan juga
sertifikat, lomba-lomba dan lain-lain gitu kan. Itu tuh penting banget buat daftar SNBP. Nah itu nanti salah satu faktor biar nanti si perkuliahan itu, si universitas itu mau menerima kita dan punya nilai bagus, punya sertifikat ini itu sesuai dengan linear apa yang kita tuju di perkuliahan itu. Nah kekurangan aku itu di kelas 10-11 itu nggak terlalu aku kejar, dan juga di kelas 10-11 juga nggak terlalu banyak lomba-lomba yang aku ikutin. Tapi udah ada beberapa yang memperoleh kejuaraan dan juga udah memperoleh prestasi, tapi kan nggak sebanyak mungkin temen yang lain yang udah benar-benar ambis ataupun mengejar prestasi dari kelas 10 gitu kan. Jadi mungkin yang perlu dipersiapin dari kalian itu adalah nilai-nilai pertama, karena itu penting banget, entah mau nilai mapal pendukung kalian, entah nanti kalau masuk IPS, masuk sosiomi nanti ekonomi, sosiologi dan lain-lain. Selain itu juga perlu nilai-nilai kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain, karena nanti bakal dibutuhin di SNBP dan juga nanti bakal dibutuhin di UTBK juga. Kalau itu bakal berguna banget juga. Dan juga jangan lupa ikut lomba-lomba kayak gitu. Dimenangin kalau bisa. Oke, siap. Benar. Kalau aku mungkin hampir sama kayak Rafif. Dulu aku kelas 10, sejujur-jujurnya aku nggak tahu gimana cara, maksudnya jalur untuk masuk univ itu kayak gimana sistemnya. Ternyata kan ada yang namanya SNBP. SNBP itu jalur undangan. Jadi kita nanti store rata-rata kita dari semester 1 sampai semester 5. Itu berarti kan kelas 10 semester 1 2, kelas 11 semester 1 2 sama kelas 12 semester 1. Nah, dulu kan aku nggak tahu ya kelas 10 kalau ternyata nilainya ini bakal dipakai. Jadi aku ada di beberapa mapel tuh aku nggak niat karena nggak bisa. Susah gitu loh untuk belajar. Kayak contohnya matematika, sama aku kan sekarang di IPS ya. Dulu tuh aku berpikir, aku kedepannya tuh mau masuk jurusan sosium nih. Jadi kayak pelajaran saintek tuh, ya udahlah aku los aja. Dan dulu tuh aku fisika, biologi, kimia itu nilainya tuh jujur rewiji terus. Karena aku ya susah untuk belajar, jadi nilaiku jelek terus. Nah, karena kalau aku tahu ternyata itu dipakai di SNBP ini, walaupun aku daftarnya IPS, itu ya dulu aku bakal perbaikin, karena kan walaupun nilai kelas 11 sama 12 kita mungkin nanti bagus, tapi kalau kelas 10-nya jelek, kalau di rata-rata kan nanti ini jadi beban gitu ya, tetap nilai yang jelek ya. Karena buat eligible juga itu nanti ngaruh ke penentuan eligible dan ke hak untuk maju ke SNBP gitu kalau dari aku. Oke, jadi teman-teman di sini aku ada fakta menarik nih. Tadi Mas Rafif membahas nilai kelas 10-nya itu ya bukan yang bagus-bagus banget, dan juga Mas Anar juga nggak terlalu peduli dengan saintek, tetapi mereka berdua masuk eligible. Itu gimana itu ceritanya, itu magic gimana itu ceritanya? Ya kalau itu sih ya sesuai sama ya itu apa aku bilang tadi, kayak ya prioritas lah. Di sisi lain aku juga nggak terlalu serius di kelas 10, tapi aku juga tahu prioritas biar gimana nilai aku juga bagus juga dan nggak jelek-jelek banget. Kalau sekolah jelek kan juga perspektif orang kita kan jadi kayak rendah gitu loh. Jadi otomatis kalau bisa ya masuk 10 besar, masuk ya minimal banget ya 15 besar lah gitu kalau bisa. Karena kan biar buat kita ngejar next gitu loh. Gitu. Iya sih. Kalau aku sih sebenarnya masuk eligible belum sama sekali menjadi suatu kebanggaan. Karena karena eligible ya udah kita eligible, tapi kan belum tentu lolos. Gitu loh. Jadi bukan suatu hal yang dibanggakan secara ya kita bangga banget, itu enggak. Ya kita bersyukur aja, dan ya kalau bisa untuk kalian-kalian yang mau berusaha masuk eligible, berusaha dari sekarang sih, dari kelas 10. Dari kelas 10, karena ya itu tadi eligible itu kalau sistemnya nggak berubah ya, nanti kan kita nggak tahu ganti menteri atau apa. Nah itu kalau sekarang sih kebijakannya untuk SNBP itu dari semester 1 sampai 5 gitu. Dan juga pun kalau waktu kan kita tuh emang masuk eligible ya, aku sama Anar masuk eligible. Nah kita tuh emang ya bisa dibilang 40% dari satu angkatan itu ya lumayan bagus lah. 40% itu salah satunya kita, salah duanya kita gitu kan. Dan juga ada teman-teman yang lain yang nggak eligible, bahkan itu tuh bisa lebih melampaui daripada kita gitu loh di bidang UTBK. Nah itu tuh kayak mungkin di kelas kamu ngeliatnya, orang ini kayak
gak habis banget, terus gimana besok mau masuk kuliah gitu kan. Yeah. Tapi di sisi lain, kalau kamu nggak tahu kehidupan dia kayak gimana, entah dia jago literasi, entah dia jago ngitung, pinter nalar, logika, dia di UTBK udah pasti nomor 1. Itu karena salah satu penunjang paling utama di UTBK adalah logika sama literasi. Nah itu. Jadi kayak eligible tuh nggak perlu kayak jadi bangga gitu loh. Kadang pun mau 1 eligible pun, kalau misal universitas bilang enggak, ya udah nggak masuk gitu. Yeah. Karena peringkat 1 eligible pun kalau misalnya ya itu tadi universitas tidak menghendaki untuk kalian jadi mahasiswanya ya udah eligible itu nggak ada artinya sama sekali. Jadi kalian harus tetap berjuang di UTBK gitu. Oke teman, jadi pesan yang dapat kita ambil, dapat kita serap dari pembicaraan kali ini adalah jangan puas dulu. BTW nilaimu berapa, Bin? Aduh, jadi gini. Kalau kita lihat dari perjalanan Mas Anar sama Mas Rafif ya, kayaknya aku pede sih bisa masuk ini. Aku juga udah mulai dapat motivasi gitu. Iya, Karena benar banget. jujur nilaiku tuh bukan yang wah-wah dan bukan siswa yang ambis. Kecewa. Soalnya perbedaan kehidupan kita setelah Covid ya, itu beda banget serius. Aku tuh SD itu hanya anak ya pinter lah, kayak rata-rata 90 terus Sama. Kita semua di sini pasti sama. relate ya, terus masuk Covid jadi kebiasaan kita tuh kerubah dan benar-benar Kak jadi pribadi yang lebih baru dan bikin pengaruh banget gitu ke pendidikan. Iya. Ya apalagi aku Covid itu juga udah mulai dipegangin gadget kan. Terus juga udah Dan aku juga memaksimalkan nilai-nilai di mapel sastra kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab bahkan, dan juga mapel-mapel agama. Nah, untuk kelas 10 bisa dibilang rata-rataku standar banget kayak 80 berapa ya? 86 atau berapa. Tapi di kelas 11 itu karena udah mulai penjurusan, aku mulai seneng nih. Aku seneng banget belajar dulu. Aku selama kelas 11 ya, berarti kan 4 kali ujian. Itu aku nggak pernah di luar ranking 3. Jadi ranking 3 atau 2 atau 1. Karena ya memang nilaiku tinggi terus karena aku suka sama mapelnya. Dan di kelas 12 ya nggak beda jauh. Aku masih improve dan aku bisa, alhamdulillah kemarin sempat ranking 1. Jadi emang kalau kita belajar sesuai dengan apa yang kita suka itu bakal gampang gitu loh. Jadi aku kasih tips juga ya, salah satunya kalau misalnya kalian udah terlanjur nih ada nilai yang buruk, ya udah kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang bisa kita lakukan apa? Ya kita mengusahakan apa yang bisa kita usahakan. Jadi kita ya udah fokus sama apa yang bisa kita ubah. Yaitu misalnya kalau dalam konteks ini kan kalian udah semester 1 udah selesai kan? Misalnya kalian belum puas nih, ya udah kalian improve aja di semester 2. Kalau semester 2 ternyata aduh masih kurang lagi, improve lagi di kelas 11 sama kelas 12. Improve terus. Ya improve terus aja sebisa kalian. Itu dari Karena nggak mungkin membalikin waktu juga. Iya benar. Dan ya kalau kita nyesel ya buat apa? Mending energi kita pakai buat improve diri kita sendiri. Nah kalau aku sih karena dari kelas 10, 11, 12 tuh aku orangnya nyantai dan nggak terus ambis banget bisa dihitung. Kalau di ranah saintek, aku hitungannya masih ya santai-santai lah. Maksudnya kayak antara kehidupan aku senang-senang dan juga kehidupan aku di pembelajaran itu masih seimbang lah antara kedua itu. Jadi dari kelas 10 yang aku sebenarnya waktu kelas 10 awal itu masih agak bingung ya aku antara masuk IPA atau IPS karena pertama aku emang benar di organisasi dari SMP. Dari SMP kan aku juga udah jadi ketua IPM juga di SMP. Jadi emang udah dari SMP kan. Jadi kayak otomatis interaksi aku ke orang tuh udah banyak. Dan tentu saja itu kan salah satu penunjang aku di organisasi. Bisa ketemu banyak orang dan juga itu bisa ngapus nilai aku di IPS juga gitu kan. Karena bisa ngapus nilai IPS karena entah interaksi aku itu dan juga pengetahuan aku di dunia sosial itu udah lumayan tinggi. Jadi otomatis kadang aku mikir tuh, aku IPA apa IPS ya. Di sisi lain orang tua aku tuh pengen di IPA. Nah, dan aku lihat juga kalau misal aku kerja di IPA sama di IPS tuh aku pertimbangin kira-kira aku cocok tuh yang mana gitu kan. Kalau sesuai dengan passion aku, ya pokoknya gajinya tinggi gitu kan. Yang penting financial freedom lah gitu lah. Bisa apa-apa tuh mandiri, nggak terlalu orang lain, nggak terlilit utang segala macam. Itu aku udah yang ngapain rencanain itu. Dan akhirnya awal-awal tuh aku sempat mikir, aku tuh suka banget biologi dulu.
suka banget biologi waktu SMP. Terus waktu kelas 10 aku switch nih, aku suka banget ke kimia. Nah, habis itu aku sempat switch ke kimia itu, aku udah seneng banget. Akhirnya aku sempat ikut salah satu lomba dari UNY, itu Olimpiade Kimia tingkat nasional. Jadi itu online sih sebenarnya, online waktu tingkat dia baru di kualifikasi dulu, dan itu masih belum menang lah kalau di situ. Karena kan aku masih baru kelas 10 juga, dan lawan-lawan aku tuh ada kelas 11, kelas 12. Otomatis juga udah mereka cakupan dari kalah jam terbangnya ya. kalah jam terbang, cakupan dari materinya kan juga lebih tinggi juga kan. Otomatis siapa tahu mereka juga udah ikut lomba-lomba yang lain. Iya benar. Dan itu pun aku baru juga pertama banget ikut Olimpiade gitu kan. Wah, aku mikir kan, wah gini tuh Olimpiade tuh. Sebenarnya tuh harus nge-push banget ya gitu kan. Jadi kayak aku belum tahu segala macam. Akhirnya kelas 11, kelas 12 karena aku emang udah tertuju dalam kimia itu. Nah, aku nyari kerja yang di kimia itu apa gitu kan. Karena minat aku di kimia daripada di bidang sosial itu lebih tinggi di kimia, otomatis aku harus cari di kimia itu. Jadi kan aku nyari kerja itu apa karena kan aku ngambil jurusan sesuai apa yang aku pengen prospek kerjaku besok gitu kan. Yang menunjang itulah yang kira-kira bagus gitu loh. Jadi habis itu aku pikir kelas 11 12 udah ketemu nih, aku udah masuk ke saintek, karena saintek kelas saintek yaitu tambahnya di matematika tingkat lanjut gitu kan. Habis itu aku mikir, oh kerjanya ini gitu kan, dan itu kayak dan juga gaji-gajinya itu menjanjikan gitulah. Habis itu udah menemukan itu kelas 11 12 akhirnya aku udah terfokus ke saintek gitu kan, dan aku mulai agak fokus di kelas 11, di kelas 12 agak fokus, tapi juga masih tetap nyantai dulu lah gitu kan, karena gak mau terlalu ke pressure, dan juga masih pengen nikmatin enjoy sama teman-teman, dan juga pengen fokus ke organisasi gitu kan. Jadi jangan terlalu fokus ke satu, tapi juga bisa ngebalancing antara dua itu gitu. Oke. Jadi ya kira-kira begitulah ya teman-teman, kita udah mendengarkan. Mungkin itu juga bisa dijadikan buat motivasi buat teman-teman yang masih kelas 10, kelas 11. Intinya itu jangan menyerah dan terus mencoba. Terus kalau ada gagal ya bangkit lagi. 100 kali jatuh 1000 kali bangkit. Yes. Oh ya, BTW tadi Mas Rafif dan Mas Anar itu kan sama-sama ketua dari dua organisasi besar di SMA Muhammadiyah ini. Mas Rafif tadi IPM dan Mas Anar tadi Dewan Kerabat. Nah, kira-kira nih gimana sih kehidupannya menjalin sebagai seorang ketua gitu, dan pertama kali ngerasain jadi ketua tuh gimana? Apakah ada sesuatu? Kalau dari aku sih karena emang udah belajar jadi ketua dari kelas 7 SMP ya, kelas 7 SMP, dan aku tuh awalnya emang minat di organisasi karena pertama itu mulai dari ucapan kakakku, Viv, kalau besok di SMP atau SMA kalau bisa ikut OSIS gitu kan. Aku dulu juga pengurus OSIS di SMA Negeri 7 di SMUPI kan. Jadi di situ aku udah mulai iya. Terus kan kata kakak juga bakal banyak dapat temen, dapat relasi dan lain-lain kan. Jadi kayak wah ini kayaknya berguna banget kan kalau misalnya aku jadi aktivis ataupun jadi orang yang aktif di organisasi gitu kan. Makanya aku dari kelas 7 itu tuh pertama kali aku tergabung dalam organisasi itu adalah IPM, karena kan ya bisa dibilang aku tuh dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA Muhammadiyah full. Jadi tanpa ada jeda swasta lain ataupun negeri gitu kan. Jadi dari kecil sampai SD itu aku di Klaten, terus habis itu SMP ke SMA itu aku di Solo. Full itu aku tuh di sekolah di Muhammadiyah. Nah, makanya aku di SMP itu pertama banget aku ikut organisasi itu di IPM. Nah, di situ aku mulai kehidupan kepemimpinanku tuh di situ. Nah, awalnya dari kelas 7 aja sebenarnya aku belum terlalu ngeliatin banget lah, belum terlalu kayak ya istilahnya bisa dibilang ngepansosin kakak kelas gitu lah. Karena kan cara kita untuk bisa di kakak kelas adalah cara pansos gitu kan. Tapi pansos yang positif. Karena kan kita nggak bisa ngasih keseluruhan pansos itu buruk kan. Karena itu kan juga buat ya nama lain dari personal branding gitu kan. Ya bener kan? Karena itu kita penting banget kan. Aku belum terlalu nekanin itu aja udah dilirik sama kakak kelas. Karena kan kelas 8 tuh aku udah mulai ambis kan. Jadi kan udah mulai kelihatan dari kakak kelas nih. Dan aku udah kelas 7 itu di plotting mau jadi
ketua IPM, padahal belum ada di organisasi. Itu pun posisi aku belum masuk IPM gitu kan. Keren Belum banget. masuk IPM aja dari plotting gitu kan. Jadi kayak udah ada desas-desus dari kakak kelas tuh kayak gitu. Habis itu akhirnya udah ada kayak gitu, akhirnya aku masuk ke delegasi ke PDIPM. Masuk delegasi dulu itu kayak ada acara IPM, aku ikut, acara PDIPM aku ikut gitu kan. Jadi itu masuk ke delegasi, belum ikut ke PDIPM. Akhirnya waktu ada PKTM 1, 2 itu aku ikut. PKTM itu kayak sistem perkaderan di IPM, jadi itu buat nanti teman-teman masuk ke PD ataupun ke cabang gitu kan. Jadi aku kita langsung PDIPM. Nah, pertama aku jadi ketua itu kan waktu SMP. Habis itu kedua aku jadi ketua tuh di PDIPM. Pertama aku jadi habis itu tuh kedua tuh jadi ketua bidang teknologi dan informasi di PDIPM Kota Surakarta. Itu kedua. Habis itu selanjutnya aku masuk ke SMA ini akhirnya karena salah satu rencana aku di masuk sekolah itu ya pengen jadi ketua IPM juga kan. Emang deh rencana di kelas 10 ngebagusin perspektif orang, ngebagusin personal branding aku buat ke kakak kelas, ke guru segala macam biar dapat view baik dari mereka, dapat kickback baik dari mereka. Caranya dengan cara personal branding itu beda jauh jadi ketua IPM. Karena bukan aku ingin meraih biar terkenal tuh enggak, tapi salah satu pengennya tuh di relasi itu dan juga kecerdasan di di dalam bersosialisasi aku gitu, di relasi dan lain-lain gitu kan, otomatis juga berguna banget gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku karena udah terbiasa jadi pemimpin dari SMP, jadi ya itu menjadi keseharianku dan sampai sekarang. Maka dari itu kalau misalnya apa-apa pun juga entah kelompok 5P, kelompok apapun juga akhirnya itu menjadi rutinitasku untuk menjadi ketua terus gitu. Karena udah jadi personal branding aku di dunia itu gitu kan. Itulah dari aku. Dari Kalau aku mungkin dulu waktu pertama kali dipercaya jadi ketua, itu sama sekali aku nggak ada di benakku dulu aku bakal join bahkan ke organisasi Dewan Kerabat, karena dulu organisasinya sebelum angkatanku ya, sebelum Gen 7 tuh belum terstruktur bisa dibilang, karena anggotanya masih terbatas banget itu loh. Nah, ketika itu posisinya aku belum ikut IPM karena dulu tuh waktu kelas 10 aku sebenarnya pengen ikut IPM, cuma telat daftar karena aku lupa waktu itu kayak ketiduran atau apa gitu. Tapi karena dari situ aku jujur kayak agak sakit hati, bukan sakit hati sih, kecewa ya, nyesel. Waduh, aku dulu SMP tuh aku ikut organisasi OSIS, terus aku tuh pengen improve sebenarnya di SMA, cuma ternyata aku kehilangan kesempatan ini gitu loh, yang SMA ini. Wah, aku di kelas 10 tuh lumayan kecewa sama diriku sendiri ya, karena itu karena sebuah kelalaianku sendiri, aku jadi nggak berkesempatan untuk belajar di IPM. Nah, sejak itu aku punya tekad untuk aku kelas 11 harus ikut organisasi entah apapun itu untuk mengimprove kemampuan. Dan ternyata di kelas 11 waktu itu ada kakak kelas lah, itu yang ngajak aku untuk masuk ke organisasi Dewan Kerabat, karena waktu itu lagi open recruitment dan anggotanya waktu itu belum banyak gitu loh. Jadi sebenarnya aku awal juga nggak mau, tapi aku kayak tertarik, wah ini apa yang bisa aku ambil dari organisasi ini. Akhirnya ya udahlah aku join aja lah, dan ternyata alhamdulillah teman-temanku banyak yang masuk juga. Nah, di situ waktu itu ada musyawarah dan antara temanku ya, ternyata mereka pada setuju kalau aku diamanai sebagai ketua. Nah, beda sama Rafif yang tadi mungkin untuk jadi ketua dia harus mungkin bahasanya pansos ya ke kakak kelas, tapi pansos yang baik ya. Kalau aku, iya benar. Kalau aku tuh, aku jadi diriku sendiri aja, baik ke teman-teman. Jadi misalnya ke teman-teman kita tuh kita tunjukkan sikap kita bahwasanya kita tuh layak untuk jadi pemimpin. Caranya gimana? Ya banyak. Kalian di keseharian tuh kalau bisa menghormati sesama teman, kayak sikap-sikap yang bisa direspek orang lain. Itu akhirnya kan membuat orang lain itu respect ke kita. Nah, itu secara nggak langsung bisa membangun kepercayaan antara kita dan teman kita. Teman kita bakal mandang kita bahwa oh, ini orangnya respect ya, ini orangnya bisa mimpin ya. Akhirnya ya itu tadi, aku alhamdulillah dipercaya sebagai ketua umum. Dan sebenarnya aku sebelumnya ikut organisasi itu nggak pernah dapat jabatan yang strategis. Jadi kayak cuma anggota aja. Jadi bekalku jadi ketua umum itu cuma ada 2. Pertama, organisasi sebelumnya. Kedua, dari kelas 1 sampai kelas
kelas 10 itu aku kalau nggak salah 7 atau 8 kali jadi ketua kelas. Ya itu aja bekalku. Jadi kayak apa ya, kepemimpinanku ya aku ambil dari dua hal ini tadi. Kalau aku sih gitu. Jadi ya walaupun awal-awal aku apa ya, deg-degan juga. Wah, aku ketua umum nih. Aku belum pernah ngerasain jadi pemimpin tertinggi loh. Itu kayak sebuah, aduh amanahnya berat banget ya. Aku bisa nggak ya? Aku awalnya agak pesimis tapi ya lambat laun aku juga belajar dari Rafif. Kita kan dekat, kita saling sharing. Kelas 10 juga kelas kita sharing dan aku juga join IPM. Aku di bawah kepemimpinan dia, aku belajar gimana cara Rafif memimpin, aku implementasikan juga di organisasiku gitu. Oke, berarti dari Mas Anar sama Mas Rafif ini udah kelihatan banget perjalanannya yang dari Mas itu Rafif sama-sama risk taker lah. Risk taker ya. Iya, benar banget. Emang jadi orang tuh harus risk taker. Betul. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin ya, kita jadi orang itu kan pasti yang dilihat tuh karakter kita. Ya. Walaupun ya first impression ke fisik ya nggak, jangan dibahas lah di situ. Nah, tapi di sini aku tuh masih penasaran. Kan kalau misalnya Mas Rafif itu masuk ke IPM itu kayak benar-benar oh ya emang dari kelas SMP itu udah aku emang pengen pansos dalam hal baik ke kakak kelas dan emang alhamdulillah bisa kecapai. Dan kalau Mas Anar sendiri kayak wah nggak expect kok bisa ya jadi ketua gitu. Tapi it's a good thing. Dan di sini aku tuh masih penasarannya tuh kembali lagi nih ke topik pembahasan kita yang tadi. Kan ini udah kayak kalau dari Mas Anar tuh nggak expect nih, bisa jadi ketua. Dan kalau Mas Rafif udah pas struktur nih, gimana mau untuk di organisasi. Nah, tapi di sini tuh aku masih penasaran gimana sih cerita Mas Rafif sama Mas Anar yang bisa masuk ke eligible. Serius, aku masih penasaran banget ini. Soalnya aku sendiri tuh punya kakak kelas yang jujur kesehariannya tuh ya kalau sama aku ya udah kelas 12 kakak kelasnya. Dan itu anaknya tuh benar-benar yang ada tugas ya udahlah nanti kerjain, kayak masih gini ya udah ini ada kerjain, ada tugas kerjain. Nah, tapi entah kenapa tuh bisa keterima ke eligible gitu. Kalau mungkin dari aku dulu ya. Aku cara belajarku itu bukan yang setiap hari belajar sejujurnya. Aku nggak setiap malam buka materi yang ada di buku paket, di buku tulis dan lain sebagainya. Dari kelas 10 yang aku andalkan adalah di kelas aku 100% fokus ke apa yang guru ajarkan, apa yang guru terangkan, apa yang guru bicarakan. Jadi di kelas itu aku 100% ya fokus apa yang guru bilang, biasanya aku catat, apa yang guru bilang aku pahamin. Jadi kayak ya udah dengan sendirinya ya itu aku bisa paham materinya. Dan aku cuma mengulang tuh kalau misal emang diperlukan, kayak misal pas ujian, ulangan atau ya kalau emang perlu diulang ya aku ulang, tapi nggak setiap hari. Jadi salah satu kunciku bisa ya alhamdulillah ya kayak konsisten lah, aku merasa konsisten bisa dapat nilai yang bagus. Itu aku fokus dengan apa yang guru terangkan di kelas. Dari kelas 10, 11, 12. Dan mungkin sedikit tips ya dari aku, kalau bisa kalian di kelas tuh duduknya barisan depan. Kalau bisa depan sendiri. Karena gini, kalau kalian di depan, itu kalian mau fokus guru gampang. Karena guru kan di depan, jelasin, langsung nyampe ke telinga kalian. Jadi deket gitu loh jangkauannya. Kalau di belakang udah jangkauannya jauh, di depan nanti ada teman kalian yang mungkin ngobrol, distraksi dan lain-lain, itu bisa mecah fokus kalian. Kalau aku saranin kalian duduk di depan. Dan itu metode ini aku lakukan terus konsisten sampai kelas 12, terutama 5 semester ya, karena ya aku itu tadi ngejar eligible, aku lakukan itu terus dan alhamdulillahnya emang nilaiku ya improve terus gitu. Kalau dari aku gitu. Kalau aku sih sebenarnya 11-12 sama Anar bener-bener banget kayak tipikal banget ya. Kalau pulang sekolah ataupun waktu malam hari itu gak setiap hari aku tuh ngadep di depan buku. Kadang pun ada kalanya hari-hari itu nggak megang buku sama sekali malamnya, ataupun bahkan nggak belajar sama sekali malamnya gitu kan. Entah mau baca apapun juga nggak gitu loh. Karena mungkin malam itu aku lebih pengen game atau mungkin lebih pengen sama teman-teman apa gimana gitu kan. Jadi kayak nggak selamanya aku malam-malam itu belajar terus gitu. Tapi sama kayak Anar, dalam waktu pembelajaran di sekolah 100% fokus ke guru. Dan yang salah satu aku terapin dari kelas 10 adalah respect ke guru.
mau gimana pun, mau sengantuk apapun, mau sebosan apapun pelajaran itu, karena kan yang salah satu media untuk mendapatkan kita untuk mendapatkan pembelajaran itu adalah guru itu. Makanya kita dengan cara respect otomatis kita dapat ridho sama guru. Nah kalau misalnya kita ujian apa dengan ada ridho sama guru, otomatis kita juga dapat impact bagusnya gitu kan. Dan juga otomatis juga paham gitu kan materinya itu apa aja, terus juga pembelajarannya itu apa aja, materinya apa aja, terus juga ya bener duduk di depan. Karena kalau misal duduk di belakang, entah antara ngantuk, kalau enggak kena impact obrolan orang lain gitu kan. Iya. Iya kan? Bener. Guru ke murid lagi baru kita gitu kan. Otomatis melewatin 3 layer itu atau berapa layer itu untuk baru sampai ke kita. Nanti malah yang dapat malah obrolan teman kita depan Iya, kan. bener. Gak masuk juga kan. Iya. Meskipun kita emang fokus ngadep ke depan, teman kita ngajak ngobrol kita ke belakang, ngadep ke belakang itu kan pasti juga ke distract kan. Iya. Dan kita nggak mungkin kayak apa sih? kayak nggak mungkin kayak gitu kan. Nggak Iya, mungkin nggak kita kayak ih dulu lah gitu. Tapi kan kita mungkin ngasih respon segala macam, dan itu kan juga bakal Ngaruh. kena distract kan, yang ngaruh kayak gitu. Makanya salah satu cara terampuh dan terefektif adalah duduk di depan biar kita langsung dapat apa yang guru masukin, apa yang dapat guru sampaikan di pembelajaran gitu kan. Dan yang penting ya jangan terlalu nge-pressure di pembelajaran biar itu kalian tuh nggak kena stresnya, nggak terlalu Enjoy aja. gitu loh. Jadi kayak ya kalau bisa juga deket lah sama guru, kayak dalam artian Bangun relasi yang baik lah. jadi kalau misal mau bercanda sama guru gitu kan, maksudnya dalam bercanda dalam hal baik ya, bukan kayak mau bercandain kayak ngejok segala macam, bukan suatu hal yang perlu dicontoh gitu kan. Jadi kayak membangun relasi yang baik, kayak membangun hubungan yang baik antara kita sama guru itu biar nanti kita kalau tanya-tanya, kalau butuh apa-apa itu nggak sungkan gitu loh. Entah nanti kita waktu mau ujian butuh materi, butuh kisi-kisi segala macam, kita tinggal tanya ke guru itu gitu kan. Jadi kayak salah satu untuk mencapai ridho dari guru juga biar kita masuk dengan pelajaran apa yang disampaikan sama guru gitu. Tuh guys, udah disampaikan ya sama Mas Rafif sama Mas Anar, gimana sih tuh tips and trick buat tahu perjalanannya lah mereka untuk masuk ke eligible. Nah, kalau kan ini udah keterima ya Mas ya, udah ke Eligible-nya. Eligible ya. Berapa hari lagi, Beb? Amin berapa ini? Amin. Ini tanggal 6 ya? 17 tuh. Kita tanggal 18. 18. Berarti kan tanggal 6 toh? Ini tanggal ya. Kurang 4 tambah 8. Berarti berapa? Eh, 12 hari lagi. 12 hari lagi. Oke, semangat. Doain ya. Aman BP ya. Amin, Kalau amin. TBK nanti masih sekitar 23 April. berapa 3 April. masih lama ya. Masih Ya enggak, bukan lama. bukan lama. Enggak. Bentar lagi. Pengumuman itu kita baru wisuda. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong antara eligible dan organisasi, kira-kira itu ada kayak tabrakan kegiatan apa enggak? Jujur ya Mas. Ini tuh aku sebenarnya ada 3 kegiatan dan aku nabrak. Ada podcast, habis itu ada rapat dan juga ada PK Back to Masjid. Nah aku tuh milih podcast. Kira-kira ada tips and trick, mungkin saran gitu. Kira-kira kalau nabrak dan mungkin ada nggak sesuatu yang bikin Mas Rafif itu kayak ngehambat banget dari 2 sisi itu? Kalau aku sih ya, yang sesuai dengan apa yang aku terapin dari dulu itu adalah skala prioritas. Nah, skala prioritas itu dan juga kita lihat seberapa besar kita tuh impact dalam acara itu gitu kan. Nah, kalau misal kita dalam acara itu kita cuma sebagai anggota dan kita punya ketua ataupun rekan lain yang bisa diwakilin, ya kalau misal ada acara yang lebih diprioritasin, ya udah kita lebih prioritasin yang kita ingin ikutin itu, yang lebih dimana jabatan ataupun impact kita di dalam acara itu lebih besar gitu loh. Nah kalau misal itu nggak ada rekan ataupun yang seseorang yang bisa mewakilin kita, itu baru kita fokus dalam acara itu, nah gitu kan. Nah ataupun misal kita ada dua-duanya sama-sama penting, sama-sama impact dalam acara dua-duanya itu, ya udah pilih salah satu yang kira-kira nanti bakal jangka waktu yang paling dekat itu mana, yang kira-kira paling butuh kita tuh yang mana, yang paling yang bermanfaat untuk kita dan orang lain itu yang mana gitu kan. Nah itu namanya skala prioritas itu. Nah yang kalau kita tingkatkan adalah yang kecerdasan skala prioritas biar kita bisa manage antara kepentingan satu sama yang lain. Kalau kamu kan tadi kan ya kayak back to masjid ini dan lain-lain kan, kalau back to masjid aku yakin juga pasti bakal ada rekan rapat kamu kan. Iya. Ya itu pasti juga bakal ada. Dan terus juga kalau misal mungkin acara kamu yang lain juga kalau misal ada yang rekan kamu, ya udah bisa diwakilin sama rekan kamu. Nah kalau di sini
otomatis kan juga udah memilih hal yang tepat karena ini kan karena kita di organisasi juga ada deadline segala macam itu kan buat ngesuksesin program kerja kita dan juga visi kita untuk di bidang itu ataupun organisasi itu, makanya kamu pilih di sini. Nah itu suatu pilihan yang tepat karena sulit untuk kamu itu mengandalkan orang lain dalam bidang ini gitu kan, karena kan kamu yang di sini yang kalau sependapat aku pintar ngomong dan juga pintar dalam hal podcast kayak gini, itu kan salah satu yang orang pintar kan kamu dan juga Arvin gitu kan. Maka dari itu Terima kasih. tepat untuk kamu untuk pilih di sini juga gitu. Terima kasih. Kalau aku nih, apa ya? Kurang lebih sama sih, karena ya kalau aku sih, misal ada benturan kepentingan, tapi benturannya antara organisasi sama akademik. Jujur aku 60/40, 60 aku tetap akademik, 40 organisasi, karena tujuan ikut organisasi kan adalah untuk menunjang akademik kita. Benar. Nah kalau aku biasanya itu ya kayak Rafif, selagi bisa diwakilkan untuk terutama organisasi, ya aku akan mendelegasikan kepentingan itu ke teman-temanku yang ada di organisasiku. Dan sedangkan aku ya udah ikut apa yang aku prioritaskan, kurang lebih kayak gitu. Benar, Vin? Apa nih? Kita mau tanya apa? Satu lagi tentang eligible. Perasaan pertama masuk eligible itu gimana? Perasaan pertama, kamu kaget ya? Aku sebenarnya udah tak compare sama nilai temen aku dan aku kayak eligible deh, dan abis itu kalau udah masuk ya udah eligible doang, aku cuma bisa ikut SNBP. Nah sebenarnya kalau masuk SNBP masuk eligible tuh ya senang juga dan sedikit kaget lah, karena apa namanya nggak nyangka bisa masuk eligible. Dan juga kenapa sedikit, karena sebenarnya ya karena itu waktu kelas 10-11 tuh aku nggak terlalu mempersiapkan dengan apa namanya baik, jadi otomatis kalau misalnya aku ikut SNBP, jadi masih ada mungkin sainganku yang lebih bagus nilainya ataupun akademisnya daripada aku gitu kan. Jadi ya nggak terlalu kaget banget dan juga nggak terlalu seneng banget gitu kan. Nah dengan cara lain, karena aku udah pernah ikut lomba dan juga pernah ikut beberapa kompetisi, nah itu aku senangnya di situ karena aku bisa tuh input sertifikat ataupun perlombaanku itu di dalam SNBP itu, yang dimana salah satu penunjang kita lebih baik daripada orang lain yang untuk mendaftar SNBP di perkuliahan ada dengan cara sertifikat. Nah mungkin orang-orang yang daftar itu punya nilai bagus, punya mungkin rata-ratanya bisa 90 ke atas, 91, 92 dan lain-lain. Sedangkan kita misal punya 89 atau 90 gitu kan. Nah, misalnya universitas tuh punya udah mepet banget di bawah nih. Yeah. Di bawah. Ini ada nilai 90 sama 90. Di atasnya tuh udah ada 91, 92, 93, 99 gitu kan. Nah di dua ini nilainya sama. Aku punya sertifikat di perlombaan. Si orang ini nggak punya sertifikat di perlombaan. Nah otomatis si perkuliahan itu akan melihat orang yang lebih bagus daripada orang yang lebih bagus di antara kedua ini gitu kan. Jadi otomatis aku lebih unggul daripada sainganku satu itu. Nah aku senangnya di situ karena aku bisa memperoleh kemungkinan atau peluang aku lebih besar di SNBP dengan cara masuk ke masukin sertifikat itu di dalam input SNBP-nya itu kayak gitu. Aku juga pernah dengar persyaratan masuk SNBP itu yang pertama itu eligible, yang kedua juga buat presentase lebih tinggi keterima di kampusnya itulah, katanya juga harus nembus 100 besar ya sekolahnya. Yeah, sama sertifikat benar tadi. Yeah. Dan juga katanya orang-orang nih itu tuh semua tuh juga tergantung dengan kehokian. Nah, ya benar banget ya. Untuk masuk eligible-nya atau SNBP-nya? SNBP-nya. SNBP-nya. Iya. Ya, kalau SNBP sih itu faktornya banyak banget. Nilai itu berapa persen ya? 50 ya? Kalau nggak salah 50-50 deh. Ya, kayaknya 50 ya? 50%. Kalau salah mohon direvisi. Sepaham kita. Sepaham 50-50. Itu nilai cuma 50%. 50% lagi apa? Itu ada sertifikat prestasi, ada juga akreditasi sekolah, ada juga nanti apa lagi ya? Banyak lah intinya. Alumni segala macam. Dan juga harus di dalam provinsi dan lain sebagainya. Pilihan 1, pilihan 2 itu kalau dibahas itu kompleks lah. Mungkin nggak mungkin ya di sini. Jadi ya SNBP itu apakah jalur hoki? Ya bisa dibilang 50% kita bisa berusaha. 50% lagi ya kita doa. Kita sholat tahajud, kita apalah. Yang penting
imbang ya antara duniawi dan juga tadi kan kita sih disebutkan antara intelektual dan juga spiritual. Nah, Itu betul. kan penting banget jalur langit itu kan. Kita kan karena faktor orang lain juga perlu ada ridho Allah, ridho guru, ridho orang tua. Nah makanya itu kita perlu spiritualnya itu adalah ridho itu selain dari intelektual kita. Oke, jadi teman-teman, squad apapun kalian berusaha jangan lupa berdoa. Bener setuju. Allah. Oke, mungkin ada kesan dan pesan buat pengurus DK dan pengurus IPM periode kali ini tuh, sebagai kan kakak Mas Rafif dan Mas Anar dulu kan kakak-kakak tingkat IPM dan DK periode tahun lalu kan, itu mungkin ada kesan dan pesan buat yang periode sekarang, bisa disampaikan. Oke, mungkin dari aku ya. Untuk teman-teman Dewan Kerabat kelas 11 periode 2025-2026 45 sih. Tapi 2026 Ada 26 ya. ya, jadi intinya periode setelahku lah itu tolong melanjutkan program kerja yang udah baik, terus diimprove apa yang udah bagus dan apa yang masih kurang, dan lanjutkan apa yang memang udah bagus. Dan juga apa ya, mungkin kan kalian bisa dibilang sebagai generasi kedua setelah Dewan Kerabat itu benar-benar terstruktur. Jadi kemarin di periodeku mungkin tugasku adalah membangun fondasi yang kuat, dan tugas kalian sekarang adalah mengukuhkan fondasi dan juga mulai membangun dinding-dinding organisasi. Jadi itu pesan yang tolong untuk dilaksanakan supaya Dewan Kerabat kedepannya bisa lebih baik lah daripada periode-periode sebelumnya. Oke, aku apresiasi Kanar sih. Dia jujur jadi pionir yang menjadi sesuatu yang menjadi struktur di HW gitu loh. Jadi kan dulu kan kelasnya si Anar dan aku juga gitu kan kayak dalam mengurus Dewan Kerabat itu nggak sestruktur itu bidang-bidangnya. Karena memang ya SDM-nya masih terbatas. SDM terbatas itu dan juga. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya kalau SDM terbatas pun juga sebenarnya masih ada kayak entah nambah personel lain, sebenarnya masih bisa kayak gitu. Tapi di Perdanar tuh udah benar-benar terstruktur mulai dari bidang segala macam tuh aku udah keren banget ini. Kalau dulu kan masih kayak ya orang-orang itu aja gitu loh. Dan yang mau ngurus pun juga program-programnya juga nggak terlalu terlihat sekarang gitu loh. Jadi kayak itu keren banget untuk yang DK yang tahun kemarin, dan juga semoga yang sekarang juga lebih bagus juga. Amin. Terus untuk yang mungkin pesan aku untuk anak-anak IPM ya, karena dalam suatu organisasi itu pasti juga namanya organisasi ada harus namanya itu lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Dan pasti di periode kan pasti ada banyak kekurangan, pasti juga banyak ada kekhilafan entah dari anggota-anggotanya ataupun dari kepemimpinanku sendiri gitu kan. Entah dari aku menunjuk orang ataupun kebijakanku yang mungkin itu nggak disukai mungkin beberapa orang gitu kan. Itu pasti ada. Dan tugas kalian sekarang itu adalah membenahi apa yang menjadi kekurangan dari periode aku sendiri gitu kan, di tahun sebelumnya, tahun 2023, 2024 gitu kan. Dan untuk saat ini setelah beberapa event-event dari IPM itu sudah cukup bagus, aku apresiasi, itu udah bagus-bagus semuanya. Dan ya seperti yang disampaikan sama Anar tadi, yang apabila ada program itu bagus bisa dilanjutin, dan apabila ada program itu yang kurang efektif bisa entah dihapuskan ataupun bisa dikembangin lagi ataupun dimodifikasi kembali sebagaimana mungkin agar market kita tuh pas di anak-anak SMA maupun FPK, ataupun kalau bisa kita juga bisa bangun relasi keluar sekolah, kayak mungkin yang di organisasi yang ikut IPM entah bisa ikut PDIPM ataupun ikut Forista, Forum Surakarta. Dan itu kan nanti kan lebih tinggi juga kan dalam kepemimpinan kalian. Entah nantinya juga bisa jadi pemimpin di sana, bisa ikut kegiatan di sana, otomatis bangun relasi kalian, dan itu akan bantu banget kan di dunia kerja ataupun di dunia selanjutnya gitu kan. Ya semoga teman-teman ada kayak gitu juga lah, biar nanti estafet kepemimpinan dari SMA Muhammadiyah PK tuh bisa bagus lagi, dan juga bisa kita dapat perspektif bagus dari luar sekolah gitu kan. Wih, IPM media SMA PK tuh bagus-bagus gitu kan, dan juga publikasi kita ke orang lain itu juga bagus gitu loh. Jadi ya, orang-orang tuh mandang kita tuh jadi kayak keren lah. Kalau bisa kita jadi seorang yang menjadi figur
IPM-IPM menjadi figur di IPM-IPM lain ataupun OSIS lain gitu kan. Jadi kayak entah dari kestrukturannya, entah dari eventnya, entah dari persuratannya dan lain-lain tuh diharapkan bisa bagus semuanya biar nanti teman-teman bisa bersinergi, bisa bagus bareng. Jangan lupa chemistry-nya satu sama lain jangan dilupain itu, jangan sampai ada konflik. Ya juga harus selama ini manajemen konfliknya juga. Dan ya semoga di periode ini, di periode salah aku bisa lebih sukses lagi daripada periode aku dan juga lebih baik dan bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di periode aku gitu. Oke, terima kasih Mas Rafif dan Mas Anar. Mungkin sampai di sini aja. Makasih banyak pokoknya udah mau ngeluangin waktunya ya. Ya, harapan kita semoga dari podcast ini itu teman-teman yang nonton itu bisa termotivasi dan terus mengembangkan diri sendiri. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.